Apa tuh? Ikan. Oi. Sorry ya ikannya apa sini? Lewat sono ke laut di pagar soalnya. Wah. Jadi pakai ke sini. Nah guys, yakin mau beli XL7 Zeta? Yakin? Ih, check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum Infomotif, channel otomotif paling ruhai ya Ruhai. Tadi sebenarnya judulnya tuh pertanyaan men dari orang. Yakin mau beli XL7 Zeta gitu. Yoi. Gue sih sebenarnya gue mah yakin aja, tapi pasti ada juga sih yang sama kayak gitu. Dia mungkin belum yakin ya. Belum. Anyway, gue sekarang lagi ada di Suzuki Pulau Gadung, Suzuki Pusat di SBT, di Jalan Raya Bekasi seberang Terminal Pulau Gadung. Nanti yang mau datang sini boleh nanti janjian sama Om Erwin lah. Kenapa mereka nggak yakin? Atau mungkin nggak mereka yang nanya itu tuh. Emang nggak banyak, mungkin 1-2, tapi masih ada yang nanya. Atau mungkin dia mewakili banyak orang, gue nggak tahu ya. Tapi setidaknya kita jawab ya men ya. Oke. Pertanyaan dia, kenapa nggak yakin? Katanya karena ini XL7 Zeta dia nggak ada hybridnya, jadi mesinnya pasti payah gitu. Wow. Dikasih hybrid ngeluh, nggak dikasih hybrid ngeluh loh. Wow. Dasar netizen. Deh, nggak apa-apa. Itu boleh lah. Semua orang bebas bertanya dan berpendapat guys. Nah sekarang gue mau jelasin aja. Kita buka dulu engine-nya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin mesin, kan XL7 ada 2 jenis ya. 3 sebenarnya. Alpha, Beta, Zeta paling bawah. Tapi kalau secara mesin klasifikasinya ada 2. Yang non-mild hybrid ini dan yang mild hybrid. Itu adalah Alpha dan Beta. Zeta memang tidak ada hybridnya sama sekali. Yoi. Makanya yakin lu beli itu. Mungkin maksudnya gini ya, yakin lu beli yang itu kan nggak ada hybridnya. Mendingan sekalian aja yang Beta. Mungkin gitu kali ya. Dia nggak penanggung. Tapi sebenarnya kan ada orang-orang yang masih skeptis sama teknologi hybrid atau listrik atau yang berhubungan sama setrum-menyetrum. Mungkin di rumahnya juga dia masih pakai petromak gitu. Wah, Gua nggak tahu deh. enggak dong. Tapi ada men orang-orang yang memang di kendaraan ya terutama dia masih belum mau pakai yang hybrid, dianggap ribet apa segala macam, ada beban lebih karena ada baterainya dan lain-lain lah, banyak sekali. Walaupun sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar ya. Tapi ya oke lah, it's okay. Justru mobil ini disiapkan untuk orang-orang seperti itu guys, dimana mereka pengen punya mobil yang terbaru juga dengan teknologi yang bagus juga, tapi ya gue nggak mau pakai hybrid. Nah ini dia. Karena secara mesin sebenarnya mobil ini si Zeta dibandingin sama Beta dan Alpha itu sama persis secara mesin konvensionalnya ya. Bedanya dia nggak ditambahin baterai dan motor listrik aja. That's all. Gitu guys. Jadi kalau ada yang bilang mobil ini Zeta karena nggak pakai hybrid jadi dianggapnya payah, wah nggak juga, itu salah besar. Walaupun sebenarnya kalau dibandingin sama yang Alpha dan Beta, oke, memang iya ada daya dorong lebih, apa ya bahasanya men? Akselerasi ya? Akselerasi aja tambahan. Ditarik awal ada tambahan dari motor listrik ketika teman-teman pakai yang mild hybrid itu, dan kondisi stop and go tuh cukup bantu untuk efisiensi bahan bakar. Itu fakta memang benar, dan di sini memang tidak karena kan nggak pakai baterai tambahan itu tadi dan motor listrik, jadi nggak ada mild hybridnya. Tapi kan harganya juga lebih murah. Yoi. Jauh gitu harganya, lumayan, dan kenyamanannya tetap ada gitu. Jadi ya menurut gua mesinnya sepertinya kalau dipermasalahkan agak kurang tepat sih. Karena mesinnya cukup bertenaga 105 PS, 138 Nm, 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan. Secara durability juga oke banget karena punya histori yang bagus banget di Indonesia untuk mobil-mobil dari Suzuki lah menurut gua. Gitu guys. Terus kalau ada yang paling murah, pasti kenyamanan dikurangin, makanya nggak yakin gitu. Wow. Sebenarnya kalau ngomongin kenyamanan, kita udah sering banget test drive. Kita bandingin antara Zeta dan Beta, Zeta dan Alpha, Zeta dan Zeta. Wah, enggak dong. Ngapain ya? Itu buang-buang tenaga sih. Enggak, itu antara sama yang hybrid di atasnya. Ternyata, fun fact bener menurut gua, kalau dari sisi kenyamanan, tidak ada yang berbeda. Apalagi kalau ngomongin secara global, di kelas low SUV, XL7 Zeta salah satu mobil yang menurut gua masuk dalam kategori ternyaman mungkin ya. Biarpun dia SUV, tapi kaki-kakinya gue anggap cukup lembut, tidak yang keras-keras banget. Walaupun kalau di-compare sama MPV mungkin R3 gitu ya lebih nyaman R3 lah. Tapi ini tetap segini mah nyaman lah untuk kelas low SUV. Dipakai belokan bantingannya juga enak, dipakai di jalan yang kurang bagus juga kayak konblok kayak gini nih, peredamannya cukup bagus. Apalagi nanti di bagian dalam nanti gue jelasin lah, ada juga kenyamanannya. Wah, kalau kenyamanannya dianggap kekurangan dan akhirnya bikin lu jadi nggak yakin beli mobil ini, oh itu is totally wrong, man. Aja. Gitu deh. Ini gue kalau kebanyakan makan ikan gini jadi pinter ya. Biasa sampe, bang, sampe. Gitu guys. Jadi menurut gue kalau teman-teman nggak yakin karena kenyamanannya, salah sih. Kayak kakinya salah satu yang cukup enak menurut gue. Terus gini, yakin mau beli XL7 Zeta karena di varian termurah, desainnya kan dibedain. Ya emang dibedain. Wow. Ya mana ada guys yang murah sama yang mahal disamain persis. Lu nyari dimanapun nggak bakal ada. Dibedain, bukan dikurangin ya.
dibedain. Oh gitu. Iya. Dua hal itu berbeda tuh. Kalau dikurangin berarti value-nya kurang. Ada yang berkurang kan? Tapi ini dibedain untuk membuat diferensiasi antara yang murah sama yang mahal. Tapi ini balik lagi ke selera. Beta dan alpha itu di blackout. Serba di blackout. Nyari mungkin sisi sportinya. Zeta dibedain bukan dikurangin. Finishingnya aja dikrum-krumin. Lebih shiny. Grillnya cakep, tetap sama, nggak ada yang dikurangin. Perlampuan juga LED seamless multi reflektor, ada di diarelnya, lampu sen, housingnya juga dipakein chrome. Justru malah dengan housingnya chrome kayak gini, grillnya chrome jadi kayak nyambung gitu, jadi kesatuan. Ada manual levelingnya juga. Minusnya apa? Minusnya dia belum ada auto headlamp aja. Tapi itu bukan sesuatu yang besar lemnya ya. Masih bisa dimain-mainin sendiri. Di bagian bawah juga tetap ada fog lamp, ada underguard juga. So, menurut gua nggak dikurangin, dibedain iya. Di bagian samping juga sama, dibedain. Dimana kayak kaki. Alpha dan Beta di blackout ini dibikin two-tone polish machining. Ukuran bannya sama, pengereman juga sama-sama pakai cakram, overfender juga sama tetap ada. Terus di bagian sini juga dia single tone sama kayak yang Beta, Alpha aja yang two-tone ya. Tapi ya itu masalah selera sekali lagi. Di bagian sini tetap dikasih lampu sen untuk apa namanya kaca spionnya, tapi memang pelipatannya belum auto folding aja. Itu bedanya. Terus di bagian sini tetap ada roof rail, jadi kesan SUV-nya tetap dapat. Tidak ada smart entry memang karena dia belum keyless. Terus di bagian bawah tetap dikasih side skirt, jadi kelihatan tetap lebih lengkap gitu. Di bagian belakang juga sama, pengeremannya sama-sama pakai tromol. Apa? Ya kalaupun memang ada bagian-bagian yang dikurangin, menurut gua karena ini murah, wajar lah. Apa istilah, kalau istilah ustadz gue tuh sunatullah. Wow. Gokil ya. Ya maksudnya kalau lu murah tapi pengen tetap dapat selengkap yang mahal kan nggak mungkin ya. Itu di luar nurul kayak begitu. Tapi menurut gua ini cukup lengkap ya. Kayak tadi talang air di samping ditambahin tuh sama Om Erwin. Free. Rear upper spoiler, ini kan tadi nggak ada men ya? Zeta ditambahin juga for free dari Om Erwin. High stop lamp lengkap ada, terus ada washer juga. Stop lamp dia belum nyala LED barnya, tapi secara tampilan udah sama persis. Di bagian dalam aja tuh yang nyala. Terus ada kamera parkir juga, ini juga ditambahin sama nih. Ada mata kucing, ada underguard, jadi secara tampilan juga menurut gue cukup lengkap dan mewah. Ya kalau segini dianggap kurang banget menurut gue nggak sih. Untuk varian tipe termurah XL7 Zeta, justru menurut gue salah satu yang terlengkap dari sisi desain sih. Gue mau nanya Om Erwin aja sekalian ngomongin masalah masang-masang beginian nih, katanya di dia gratis. Masa? Yuk. Nah guys, sekarang kita langsung ngobrol nih sama jagoan di pusat. Suzuki Pusat jagoannya ya Om Erwin. Apa kabar Om? Alhamdulillah Om. Baik. Baik. Nah, gue suka nih kalau langsung ngobrol sama dia karena dia nih sales yang ya semua happy gitu. Dia pengennya semuanya happy. Jadi customer pasti suka nih. Gue mau nanya dulu harganya berapa? Ini 270-an Om. Nah, kurang lebih segitu bener ya. Berarti belum dipotong cashback kan? Belum potong cashback. Dan cashbacknya kan pasti gede nih. Gede. Kita ngomongin cashback normal aja ini udah gede. Apalagi kalau teman-teman bisa dapat unit 2024 ya? Betul Om. Masih ada nggak sih? Masih ada. Nah, tapi kayaknya nggak mungkin banyak ya, terbatas ya. Betul. Jadi buru-buru dah teman-teman. Kalau pengen dapat value lebih, saran gua teman-teman cari coba yang 2024. Kalau di pusat sih pastinya harusnya masih ada sih ya Om. Masih Bang. Nah itu value-nya pasti bisa lebih banget. Masih, Dan selain mobil ini juga kayak R3, terus Baleno, Vitara, Espresso. Unit 2024-nya mobil-mobil tadi masih ada nggak sih? Ada Om. Tolong dipercepat aja karena Pasti orang juga nyari ya? Nyari. Buru-buruan dah tuh ya. Nah sekarang gue mau nanya masalah promo kreditnya. Siapa Om? Yang pertama itu kita masih ada DP minim. Saya mau pengen itu XL7 tapi DP-nya saya sangat terbatas, itu bisa kita bantu. Nah, jadi intinya kalau DP minim kita nggak usah sebutin berapa, teman-teman adanya berapa deh gitu ya? Iya. Pasti gitu kan? Betul. Nah kalau Om Erwin gitu tuh, jadi dia tipikal sales yang menyesuaikan aja. Menyesuaikan sesuai dengan budget Bapak Ibu. Sesuai dengan budget. Terus apa lagi Om? Terus yang kedua itu ada kita bunga 0% Om. Tanpa bunga? Tanpa bunga. Terus yang ketiga Bapak Ibu kalau mau rate bunga itu rendah, yang paling terendah itu disarankan DP-nya itu minimnya 30%. 30%? Ya, dengan tenor 5 tahun. Maksimal tenor 5 tahun. Itu bisa rendah banget bunganya? Itu maksimal DP-nya itu apa? Maaf. Bunganya itu paling terendah dari selising sejagat raya. Wah, segalaksi Bima Sakti. Iya. Yang paling rendah kalau yang DP 30%-an itu. Iya, betul. Itu bisa diadu tuh guys. Jadi itu emang fakta dan gue juga selalu kok rekomendasiin yang itu tuh Om. Iya. Jadi biar teman-teman kelebihan bayarnya nggak terlalu banyak. Betul. Tapi nggak ngap juga karena tenornya bisa sampai 5 tahun. Iya. Wah, oke, menarik sih. Ada lagi Om? Ada lagi Om. Ibaratnya kalau Bapak Ibu mau trade in dengan program kredit, itu bisa.
Maksudnya gimana? Jadi misalkan mobil yang lama masih kredit juga dan mau ganti dengan ke XL7 misalkan dengan cara kredit juga, itu bisa. Itu kan ribet ya. Iya. Proses begitu ribet kan? Betul. Dan rata-rata sales nggak mau loh ngurusin begituan. Ya, tapi kita bisa. Oh, tuh kan gue bilang, ini kelebihannya Om Erwin nih. Jangankan yang simple, yang ribet aja dia siap ngurusin guys. Dan teman-teman cukup duduk manis di rumah aja kan? Betul. Katanya dapat subsidi tambahan ya? Ya, ada double cashback Om. Jadi semuanya nanti juga yang mobil lamanya itu yang ngambil juga Suzuki dengan harga yang tinggi, ditambah lagi cashbacknya ada 4 jutaan. Oh, Nah, itu pertama untuk mobil lamanya. Oke. Kita masuk ke mobil yang baru, cashbacknya juga kita kasih cashback yang paling maksimal. Bisa puluhan tuh ya? Puluhan. Puluhan. Nah, ya. Jadi ini teman-teman benar-benar bisa dapetin benefit yang gede banget ya. Nanti kontak langsung Om Erwin aja lah ya. Iya. Nah, kalau test drive Om? Test drive kita fleksibel Bapak Ibu, artinya nggak harus Bapak datang ke showroom. Tapi Bapak Ibu tinggal minta ke Erwin aja, maunya Janjian test lah drive ya, di janjian. rumah Nah. atau dimanapun bisa. Oke, fleksibel aja guys. Unitnya apapun, bahkan sampai ke Jimny pun ada ya? Jimny pun bisa. Bisa guys. Oke Om, kalau servis warantinya gimana Om? Servis warantinya khususnya untuk R3 dan XL7 ini sampai 3 tahun itu gratis. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikirin jasanya, servisnya, olinya sampai 3 tahun itu free. Berlaku di semua bengkel resmi ya? Berlaku di semua bengkel resmi Suzuki Indonesia. Tuh, apa gue bilang kan, value-nya gede banget nih mobil. Nah Om, gue tadi lupa nih mau nanya masalah data ya, karena kalau orang mau kredit biasanya terkendala di situ tuh. Kalau data-datanya jelek, lu ada pengalaman nggak sih pernah ngurusin data yang kurang bagus sampai akhirnya approve dan kirim mobil gitu? Sering. Oh sering? Jadi kalau Bapak Ibu punya data seperti apapun tetap bisa kita bantu. Yang penting di awal? Iya, penting di awal diceritakan aja datanya itu seperti apa, call-callan apa segala macam itu tetap bisa kita bantu. Nah sekalian gue mau bahas itu tuh. Ini kan sebenarnya belum ada talang air, belum ada rear upper spoiler. Iya. Itu kok bisa ada Om? Gimana ya? Di Erwin mah kasih kita pasangin semuanya Om tanpa ada tambahan biaya. Gratis? Gratis dong Om. Nah, kan confirm ya. Jadi teman-teman bisa dapetin gratis aksesoris-aksesoris yang bikin mobilnya jadi kelihatan kayak mobil varian-varian yang di atasnya gitu Om. Iya, Ya? betul. Menarik sekali. Nah Om, kalau ada teman-teman yang pengen lihat katalog digitalnya Om, Bapak Ibu kalau pengen lihat brosur atau katalog dan Medsos lah ya. Medsosnya ada di Instagramnya Erwin Suzuki ya. Erwin Suzuki. Iya, nanti dilihat di profilnya itu ada komplit. Nah nomornya ada di bawah sini guys. Ya. Nanti teman-teman bisa kontak aja langsung. Ada lagi yang mau disampaikan Om? Ada lagi Om, Bapak Ibu jika ada kebutuhan untuk pembelian Suzuki khususnya, nggak usah ke yang lain-lain. Kenapa? Karena udah pasti paling terbaik, paling termurah itu sama Erwin. Tuh, bisa dibuktikan ya guys. Bisa kita buktikan. Kado hitungan juga boleh ya? Betul. Jadi misalkan Bapak Ibu nih kalau ingin pembuktian, ada dapat hitungan dari sales Suzuki lain lah. Ya. Nah, itu Pak Erwin, saya punya hitungan nih seperti ini. Saya pastikan itu hitungan kita bisa di bawahnya situ. Tuh. Anak pusat nih guys. Bisa dicoba langsung kontak aja ke nomornya Iya, ya. Oke, kalau gitu makasih banyak Om. Sama-sama. Ditunggu bayaran telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya guys yuk. Tapi ya sales emang beda-beda ya guys. Contohnya kayak Om Erwin tuh, dia kayaknya lebih ngutamain yang penting semuanya happy lah ya gitu kali ya. Tapi karena dia juga di pusat gitu, jadi memang ada kredibilitas lebih yang harus dijaga, dan menurut gue itu bagus untuk customer tuh. Lo bisa dapat excellent service lah intinya. Oke, lanjut ke bagian dalam. Ada yang bilang yakin lo beli XL7Z. Iya, ya termurah gitu. Di dalam juga ya plastik-plastik semua gitu. Normalnya gitu sih. Normalnya. Tapi kan di antara yang normal selalu ada yang abnormal. Apa tuh? Ya, dia bisa beli mie, bisa beli... Enggak, beda. Udah tutup sekarang, bangkrut. Oh, bangkrut? Nggak ada ya? Bangkrut. Oh. Gacuan sekarang, gacuan. Coba. Bisa kali endorse lah. Oh, iya. Menurut gua untuk varian terendah ada finishing dark charcoal sih sesuatu sih. Sampai ke bagian door trim tuh ada silverannya juga. Jadi menurut gua ini bagus sih. Tetap apa ya, nambahin finishing mewah gitu di dalamnya. Biar mungkin nggak terlalu terasa kalau ini adalah varian terendah. Jadi di mobil secara value menurutku cukup banyak guys. Tampilan oke lah, seger ngelihatnya gitu ya. Terus dari bagian setir juga dia tetap dikasih pencet-pencetan untuk pengaturan audio, Bluetooth, teleponi, dia juga ditaruh di sini jadi memudahkan. Dan jangan salah ya, pencet-pencetan di bagian setir ini salah satu faktor pendukung keselamatan, men. Biar kita nggak, si driver ya terutama nggak terlalu banyak mengakses ke sini agak ribet sehingga dia nggak fokus ke jalan. Jadi cukup dari sini aja ngatur-ngatur di setir, jadi lebih memudahkan gitu guys. Konsepnya juga dibikin yang flat bottom dan menurut gue itu bagus, jadi kerasa sporty ya.
Di sini untuk tuas lampu dan wiper normal standar. Terus ada manual levelingnya ditaruh di bagian sini untuk ngatur arah sorot lampunya. Tadi yang gue bilang ya. Jadi teman-teman bisa ngepasin tuh sendiri. Apalagi mungkin mobil ini kan namanya mobil keluarga ya. Dipakai buat mudik, ya nggak? Terus muatannya tuh pasti banyak. Apalagi kalau pulang dari kampung ya. Bawa singkong, kelapa. Berangkat 3 orang pulang bisa 10 orang men. Wow, mau nyari kerja. Iya, ya nggak apa-apa, luas juga ya. Iya. Orang bebas lah ngadu nasib dimanapun. Yang penting kualitas aja dinaikin. Terus ini kita lagi nge-review apa sebenarnya? Muat Ya, banyak ini. muat banyak nih mobil gitu. Bawa beras, singkong, pisang, kelapa. Kelapa dibawa. Gue juga kalau mudik suka suruh bawa kelapa gitu. Maksud gue, ya nggak apa-apa sih. Itu berkah men, biasanya dari mertua tuh. Iya. Ya, gue jadi curhat gini nih. Tapi intinya kalau bawa barang banyak di belakang kan biasanya ditaruh di bagasi, posisi mobil tuh jadi ngedongak begini men. Nah, yang otomatis lampunya jadi ke sana. Nah, ke arah planet Mars. Nah, Jadi nggak ke jalan tuh. Nah, dengan ada manual leveling, lu bisa turunin. Gokil nggak? Sebenarnya kelihatannya manual leveling gitu doang buat nyorot, tapi secara fungsi wah itu ngaruh banget guys, terutama ke keselamatan dan kenyamanan berkendara, terutama berkendaranya malam. Wah. Nah terus ya, di bagian head unit dia konsepnya sudah floating, jadi sudah kekinian. Bisa terkoneksi juga ke smartphone. Terus di bagian bawah AC-nya juga sudah digital dan ada Max AC-nya. Walaupun belum auto climate, tapi ada Max AC itu lumayan nolong tuh. Bisa ngedinginin kabin lebih cepat. Terus apalagi di sini ada nih ini nih, yang paling menurut gue berasa adalah automatic konvensionalnya Suzuki. Yang sering nonton pasti udah tahu kalau gue lebih memilih automatic konvensional. oke. Dengan ada di XL7Z, menurut gue ini menambah value dari si XL7Z sih. Udahlah beneran deh gue bilang nih, automatic konvensional Suzuki itu udah paling the best lah menurut gue. Jadi ini bisa jadi salah satu nilai jual yang paling tinggi menurut gue selain mesin ya. Nah ini handbrake mechanical, tidak ada glove box. Kalau mau ditambahin mah tambahin aja sendiri bisa kok, banyak. Kadang bantalnya ditumpuk-tumpuk juga jadi armrest. Gue pernah melakukan itu. Setidaknya secara tampilan di bagian dalam mewah dan fiturnya cukup banyak menurut gue men. Yoi. Jadi harusnya tetap yakin ya. Apalagi kalau di belakang, namanya buat penumpang pasti harus nyaman juga. Kita cek dulu dah. Nah, ini bisa untuk 3 orang penumpang dewasa. Bisa di sini duduk, kan nyamannya tuh karena di bawah juga lantainya cukup flat ya. Jadi naruh kaki juga lebih enak dan berasa jadi lebih lega juga. Atas juga headroom gue lumayan gede, legroom juga ini masih bisa diatur tuh. Dan di bagian belakang teman-teman juga udah sering cek lah ya. Di baris ketiga bisa untuk masuk 2 orang dewasa, benar-benar masuk. Tinggi gue setidaknya yang 165 aja bisa selega itu, masih ada sisa legroom, headroom. Yang lebih tinggi dari gue juga ke belakang masih bisa masuk. Kenapa? Karena ini masih bisa maju sampai sejauh ini tuh. Negotiable. Untuk orang-orang yang gede juga masih bisa masuk. Intinya bisa masuk 7 orang penumpang dewasa. Jadi secara dimensi ini proper untuk bawa keluarga gitu guys. Banyak yang bilang si Mahtu mah ngomong gitu kan tujuannya jualan. Gue mah kagak jualan ya. Kagak. Gue bukan sales sih. Gue juga nggak maksa-maksa lo untuk beli mobil ini. Tapi gue cuma ngasih referensi aja. Kalau teman-teman butuh mobil yang kayak begini gitu. Ya mudah-mudahan aja bermanfaat gitu men ya. Yoi. Gitu. Gue kayaknya setengah curhat ya. Wah. Gitu sih guys ya. Intinya mah kalau beli mobil sesuai kebutuhan sama budget ya. Yoi. Jadi kalau budgetnya udah cukup, mobilnya dirasa cocok, udah sikat aja. Dan pastikan dapat salesnya yang bagus ya men. Yoi. Om Erwin tuh salah satunya tuh. Yang minat boleh pesan langsung sama dia. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, di like, di komen, di share. Terus follow juga akun medsos kita ada di bagian bawah sini nih. Yang mau endorse juga boleh lah, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Enggak harus selalu otomotif guys. Thank you for watching guys. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.